La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk ya kalau dia terang-terangan dia menyatakan apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta. Jarang keluarga muslim yang mengkader anaknya jadi polisi, jadi tentara, jadi hakim, jadi jaksa. Kenapa? Wah, katanya itu main kotor. Ya, kalau udah tahu main kotor, kenapa ente serahkan kepada orang lain? Makanya santri-santri itu pesantren, ya jangan semuanya belajar agama, jangan semuanya jurusannya jurusan agama, kuliahnya ke Mesir, ke Saudi, ya, belajar ilmu agama semua. Enggak, harus ada yang jadi pengusaha, masuk jurusan ekonomi, ada yang jadi politisi, masuk jurusan ilmu sosial, ya, ada yang masuk akademi militer, ada yang masuk akademi kepolisian. Supaya apa? Ya, yang megang posisi-posisi strategis itu nanti itu adalah orang-orang Islam yang tak insya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah atas segala nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim, bertatap muka di majelis ilmu yang insya Allah menjadi taman-taman surga kita di dunia sebelum nanti kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil akhir. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah atas nikmat turunnya Al-Quran. Alhamdulillah atas nikmat diutusnya baginda Rasulullah SAW ke tengah-tengah kita semuanya, sehingga kita menjadi umat Rasulullah, umat di akhir zaman, umat yang dibangga-banggakan oleh Rasulullah SAW kelak di yaumil qiyamah. Inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Mudah-mudahan kita dapat menjadi hamba Allah yang setia dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, yang pantas untuk dibanggakan beliau di yaumil qiyamah, yang pantas untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengikuti sunnahnya, dengan kita meneladani pola hidupnya, dengan kita senantiasa mencintai keluarga dan para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita. Kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini ya kita sudah masuki bulan apa nih? Jumadil apa? Bulan apa sekarang? November, Jumadil awal. Ya, Jumadil awal. Sebentar lagi nanti Jumadil akhir. Ini di awal bulan Jumadil awal ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, kita sudah berada di bulan November ini. Ya, bulannya bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia ini ya sedang menghadapi siklus 5 tahunan yang sesuai dengan aturan undang-undang yang baru meniscayakan pilkada serentak, pemilihan kepala daerah serentak ya dimulai tahun 2024 ini setelah pemilihan presiden. Maka saya
tahun ini ya menghadapi pilkada ini itu kemarin sudah terjun ke salah satu provinsi ya untuk mendukung, memberikan support kepada calon gubernur ya yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, kebetulan calon gubernur ini didukung oleh sahabat-sahabat saya, oleh tokoh-tokoh Islam ya. Jadi yang merekomendasikan saya untuk ke sana berikan dukungan itu adalah Ustadz Abdul Somad. Ya, kalau sudah beliau yang mendukung, ya kita ikut memberikan support. Ya, nanti insya Allah Ahad besok 10 November saya akan ke Sorong, Papua Barat Daya. Ini provinsi baru, pemekaran dari Papua Barat. Ya, juga ada calon gubernur dan wakil gubernurnya orang Islam. Sahabat saya, adik kelas saya di Mesir, ya, yang diamanahkan sebagai calon wakil gubernur provinsi baru, provinsi Papua Barat Daya. Kita juga akan all out untuk memberikan support, mendukung dan mengkampanyekannya. Ya, tentu saja nanti ya ada waktunya DKI Jakarta. Cuma kita belum ambil sikap. Ya, siapa yang akan kita dukung. Kita akan kumpulkan dulu para guru, para ulama muda ya untuk mengambil sikap terkait pilkada ini, karena kita tidak bisa tidak memilih. Ya, tidak bisa tidak, kita harus menimbang-nimbang. Ya. Saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa golput ya tidak datang, tidak memilih sama sekali atau mencoblos tiga-tiganya itu bukan solusi. Ya, sekarang kan ada tuh gerakan di Jakarta orang yang kecewa karena Abah tidak jadi dicalonkan. Ya, kalau saya urusan soal calon mencalonkan itu sudah takdir. Ya, ya memang takdir itu ada juga campur tangan manusia, desain seperti ini, seperti itu, ya. Ya, namanya pencalonan itu kan ada di tangan partai politik sesuai dengan undang-undang atau independen. Independen ini ya tidak melalui jalur partai politik, tapi harus persiapan cukup lama karena harus mengumpulkan puluhan ribu ya fotokopi KTP yang valid. Ya. Maka yang sudah terjadi ya sudahlah. Kalau tidak bisa mencalonkan tokoh yang kita idealkan, kita inginkan, ya itu sudah merupakan takdir politik. Ya, dan kita tidak boleh terus-menerus larut dalam kekecewaan lalu kita tidak memilih sama sekali, sebab di antara yang ada ini ya harus kita timbang ya seberapa besar maslahatnya, seberapa besar mudaratnya. Ya, kita ambil yang maslahatnya paling besar untuk umat Islam, untuk bangsa dan negara, dan yang paling kecil mudaratnya dari tiga calon ini. Itu prinsipnya. Jadi jangan sampai kita tidak memilih, ya. Kita gunakan hak pilih kita secara bertanggung jawab. Kalau saya ditanya, kenapa Ustadz berikan dukungan-dukungan begini? Ini politik praktis. Ya, ulama itu jangan berpolitik praktis katanya. Ya, atau yang ada yang bilang, ya Islam itu, agama itu nggak usah dibawa-bawa ke dalam politik. Ya, Islam itu hanya urusan spiritual. Islam itu hanya sholat, ya di masjid, pengajian, ya zakat, puasa, ya, nggak ada hubungannya dengan politik kenegaraan, politik kebangsaan. Itu keliru. Ya, sebab banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang meniscayakan kita untuk ya terlibat dalam
politik. Karena politik itu adalah seni atau ilmu cara kita untuk mewujudkan tata kelola atau pengelolaan negara. Ya, itu semua harus dengan politik. Nah, Islam ini bukan hanya urusan ibadah mahdhah, ya, tetapi juga ada mengatur urusan-urusan kehidupan sosial masyarakat, kehidupan ekonomi, yang semua itu harus diatur dengan aturan negara. Ya, sholat memang tidak perlu ada aturan negara. Ya, aturan negara, ya, penduduk yang beragama Islam ya memang wajib sholat, tapi wajib sholatnya itu bukan karena perintah negara, bukan karena perintah presiden, tapi karena perintah Allah. Kewajiban puasa, kewajiban haji, kewajiban zakat, umroh itu bukan karena keputusan presiden, ya, bukan karena perintah negara, tapi itu semua kewajiban berdasarkan perintah Allah. Tetapi untuk menegakkan itu semua perlu instrumen hukum. Ya, haji itu jangan dikira cuma ibadah mahdhah. Ya, semua negara Muslim, bahkan yang non Muslim, itu punya kementerian urusan haji yang ngatur tata cara, tata kelola ibadah haji. Karena haji itu setiap tahun, ya, rutinitas umat Islam dari seluruh dunia, dari semua negara. Ini perlu diatur, perlu diamankan, perlu dikelola transportasinya, makanannya, akomodasinya, penginapannya. Ya. Maka perlu kementerian negara. Sekarang jadi badan urusan penyelenggara haji. Di Indonesia sekarang ya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, ya, haji itu tidak lagi di bawah Kementerian Agama, tapi di bawah Badan Penyelenggara Haji dan Umroh. Ada badannya, itu badan milik negara, khusus kerjanya menyelenggarakan ibadah, mulai dari pendaftaran, ya, kemudian mengatur setoran, mengelola keuangan haji, sampai pemberangkatan dan lain sebagainya. Zakat, itu perlu instrumen hukum yang mengatur, ya, bagaimana mekanisme pengambilan zakat dari orang-orang kaya, orang mampu, dan bagaimana mendistribusikan zakat itu kepada yang berhak sesuai yang diatur dalam syariat agama. Maka perlu ada undang-undangnya. Masalah pernikahan, perceraian, keluarga, pembagian harta waris, gonogini, dan lain sebagainya, itu harus ada aturan hukumnya, ya, melalui peradilan agama. Peradilan agama dibentuk di Indonesia harus dengan undang-undang. Nggak bisa ente, ya, peradilan perceraian itu dibikin, ya, sembarang siapa aja dibikin gitu, ya, nggak bisa. Itu harus ada keputusan negara. Hakimnya diangkat, digaji oleh negara. Ya, itu ngatur urusan umat Islam itu harus ada instrumen negara. Ya. Apalagi masalah ekonomi, makanan, minuman, ya, konsumsi rakyat itu harus produknya halal. Ya, jangan sampai rakyat mengkonsumsi makanan minuman haram. Jangan sampai produk-produk yang beredar di tengah masyarakat, walaupun sudah dilolos di badan BPOM, ya, secara kesehatan higienis, ya, aman, ya, tetapi secara kehalalannya sudah aman atau belum? Nah, itu tugas negara menjamin. Tugas negara melindungi rakyat. Karena ada ajaran agama yang mengatur umat Islam yang mayoritas di Republik ini nggak boleh makan makanan yang haram, nggak boleh minum minuman yang haram, nggak boleh mengkonsumsi obat kosmetik yang haram, maka semuanya harus diatur dengan undang-undang negara. Ya. Jadi bodoh kalau ada orang Islam mengaku Islam, ya, bilang nggak ada urusannya agama dengan politik. Itu bodoh.
Atau ada yang mengatakan jangan bawa-bawa agama dalam politik. Gimana mau mengatakan demikian? Semua aspek kehidupan agama ini, kebebasan menjalankan syariat Islam itu kan dijamin secara konstitusi, undang-undang. Maka penegakan syariat untuk umat Islam dalam konteks negara itu harus melalui apa? Prosedur undang-undang yang dibuat di DPR, di legislatif, disetujui bersama presiden sebagai kepala eksekutif pemerintahan negara. Jadi walaupun Indonesia ini bukan negara yang mencantumkan dasarnya Islam, labelnya, namanya negara ini bukan Republik Islam Indonesia, gitu kan? Kayak Iran, kayak Arab Saudi, kayak Pakistan, gitu. Atau di undang-undangnya menyebut sumbernya dasarnya Islam, seperti Malaysia, Brunei, Mesir, gitu ya. Namanya nggak ada nama Islamnya itu. Kerajaan Malaysia, udah kerajaan Malaysia saja, atau negara Malaysia saja, nggak ada negara Islam Malaysia. Brunei Darussalam, nggak ada nama negara Brunei Islam Darussalam, nggak ada. Mesir nggak ada nyebut Islam. Tapi undang-undangnya menyebut dasarnya Islam, negara itu, agama negara Islam, dan sumber hukum perundang-undangnya juga syariat Islam. Nah, Indonesia ini seperti itu juga, namanya bukan nama negara Islam, tapi praktek di dalamnya semua harus mengakomodasi aspirasi umat Islam ini untuk bisa menjalankan syariat agama, dan itu harus ada dipayungi oleh undang-undang negara. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan calon pemimpin, wakil rakyat, itu kita harus terlibat aktif. Karena kalau tidak, siapa yang memperjuangkan aspirasi kita itu? Yang perjuangan aspirasi Islam ini siapa? Urusan makanan halal haram, urusan ekonomi, sesuai syariah atau tidak, undang-undang peradilan agama, menyelesaikan masalah-masalah arbitrase, masalah keluarga, cerai, talak, perkawinan yang sah bagaimana, pembagian harta warisnya, kalau ada sengketa ahli waris, itu kan harus ada hukum yang mengatur. Jadi syariat Islam itulah seluruhnya. Nah, dalam ibadah mahdoh negara tidak ikut campur. Menentukan mazhab negara adalah misalnya mazhab Syafi'i, itu enggak perlu diatur, karena kalau diatur malah sempit, malah menyusahkan. Jadi negara kita ini nggak ada mengatur sholat kita di Republik Indonesia ini harus bermazhab Syafi'i, nggak ada. Makanya nggak ada undang-undang sholat dari A sampai Z, tata cara gerakannya, bacaannya harus mengikuti satu mazhab tertentu, nggak ada. Puasa harus pakai mazhab Syafi'i. Haji yang diatur undang-undang haji itu bukan mazhabnya, tapi tata cara pengelolaan haji itu supaya benar, supaya tidak dikorupsi, supaya tidak ada jual beli kuota haji, kan begitu. Supaya jamaah makan terjamin sesuai dengan yang dianggarkan. Jangan anggarannya sekian, nanti yang diterima jamaah makannya makan tahu tempe, nasinya nasi kering, kayak kemarin itu di mana? PON, Pekan Olahraga Nasional, maksa banget itu. Ini karena mau ganti presiden, maksa dia mesti adakan PON peresmiannya. Akhirnya apa? Acak adut, berantakan. Nasi kotak anggarannya mestinya 50.000 satu atlet, ini yang sampai ke situ nggak sampai 10.000. Masa orang suruh angkat besi, makan nasi sama tahu tempe, nggak ada lauknya yang bergizi, gitu. Susu aja enggak. Ini korupsinya luar biasa, gitu. Nah, untuk menjaga seperti ini,
dari hal-hal yang tidak kita inginkan, perlu ada undang-undang. Jadi kalau ada pelanggaran, penyimpangan, dia kena hukum. Itu negara itu harus campur tangan, walaupun itu adalah urusan umat Islam. Jadi kita harus peduli kepada politik, peduli kepada umat. Belum lagi masalah minuman keras, ya, pergaulan bebas, ya. Kemudian tentang orientasi macam-macam. Sekarang ini kebebasan dari barat itu masuk, ya, sehingga dipaksakan nilai-nilai freedom, kebebasan, termasuk kebebasan seks, kebebasan macam-macam, ya, itu lalu membuat bangsa kita ini tidak berdaulat, ya, tunduk kepada aturan dan budaya asing. Nah, kita perlu orang-orang yang menjaga aspirasi Islam, ya, yang di DPR, legislatif, DPRD itu menjaga, mengawal ini aspirasi Islam. Kepala daerah penting karena dia tanda tangan. Ya, kalau di daerah itu ada kemaksiatan merajalela, ya, minuman keras dijual bebas, prostitusi bebas, ya, bagaimana kita mau mencegah kalau nggak pakai tanda tangan pemerintah? Nggak bisa. Saya teriak-teriak, Ustadz Abdul Somad teriak, ya, siapa Ustadz nasional teriak, ya nggak ada gunanya kalau nggak ada tanda tangan pemerintah. Ya, 1000 ulama demo, ya demo aja, adili fufufafa, ya, mana bisa mengadili model begituan, ya. Kalau nggak ada presidennya yang tegas itu nggak bisa. Kalau ulama cuma teriak doang. Ya, jadi perlu kita itu memilih pemimpin yang benar. Nah, bagaimana memilih orang yang benar di tempat jabatan yang benar? Itu Islam sudah mengatur. Mari kita lihat surat An-Nisa, ya, silakan dibuka. Surat An-Nisa ayat 58, 59. Sekarang kita kajian tafsir, ya. Kemarin pertemuan yang 2 pekan lalu itu Sirah Nabawiyah, sekarang tafsir. Dari tafsir Al-Azhar, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah memerintahkan kamu supaya menunaikan amanah kepada ahlinya. Dan apabila kamu menghukum di antara manusia, hendaklah kamu hukum dengan adil. Sungguhnya dengan sebaik-baiknya lah Allah menasihati kamu. Sungguhnya Allah mendengar lagi memandang. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berkuasa di antara kamu. Jadi taat kepada Allah disebut taatnya kata tangan. Rasul disebut perintah taatilah. Yang ketiga, ketika menyebut ulil amri, Allah nggak mengulangi kata atiu. Ya, kenapa rahasianya? Karena ketaatan kepada pemerintah itu ada syaratnya, ada qaidnya, ada bergantungnya. Bergantung kepada apa kita bisa taat kepada pemerintah ulil amri itu? Yaitu kata para ulama berdasarkan ayat ini, selama mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau mereka taat kepada Allah, kalau mereka taat kepada Rasul, wajib kita taat kepada ulil amri. Tapi kalau sudah menyimpang, kalau melanggar dari aturan Allah dan Rasul, kita tidak wajib lagi mentaatinya. Berlaku kaidah
sebagaimana yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan ya kepada seorang makhluk kalau dalam urusan makhluk itu siapapun dia, termasuk ulil amri, orang tua, kita kan wajib berbakti. Tapi kalau orang tua perintahkan kita maksiat kepada Allah dan Rasul, nggak boleh kita taati. Guru, kita hormat sama guru. Tapi kalau dia perintahkan kita maksiat kepada Allah dan Rasul, kita nggak boleh mentaatinya. Haram. Termasuk pemerintah, ulil amri, wajib kita mentaatinya selama mereka taat kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau mereka maksiat kepada Allah dan Rasul, kita tidak taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk ya kalau dia terang-terangan dia menyatakan apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta. Fa in tanaza'tum, apabila kamu bertikai dalam satu hal, fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul, hendaklah kamu kembalikan dianya. Apa dianya itu? Kembalikan perkara itu kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahil akhir, jika kamu memang percaya kepada Allah dan hari kemudian. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itulah yang sebaik-baik dan seelok-elok pengertian. Ya, nah, apa kata Buya Hamka? Jadi dalam tafsirnya jilid yang kedua ya, halaman 331. Sebelum kita meneruskan penafsiran, terlebih dahulu kita lihat sebab turun ayat yang kita tafsirkan. Ini menarik. Menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, banyak ahli tafsir telah memperkatakan bahwasanya ini diturunkan berkenaan dengan seorang sahabat namanya Utsman bin Thalhah bin Abu Thalhah. Ya, nama asal dari Abu Thalhah, ayah Utsman ini adalah Abdullah bin Abdul Uzza bin Utsman bin Abdiddar bin Qusay bin Kilab al-Qurashi al-Adbari. Beliau ini adalah juru kunci Ka'bah. Ya. Jadi Utsman bin Thalhah bin Abu Thalhah itu kakeknya Utsman, siapa? Abu Thalhah ini adalah juru kunci Ka'bah. Jadi yang pegang anak kunci Ka'bah itu. Dia adalah anak paman siapa? Dari Syaibah bin Utsman bin Abi Thalhah. Ya. Dia ini adalah anak paman ibnu ammi dari siapa? Syaibah. Syaibah ini ya putra Utsman, putra Abu Thalhah. Ya. Yang di tangan keturunannya itu diberikanlah, diserahkan kunci Ka'bah sampai sekarang. Nah, kunci Ka'bah itu turun-temurun itu dipegang oleh keluarga dari Banu Syaibah. Maka juru kunci Ka'bah ya tidak keluar dari garis keturunan ini. Kenapa? Karena itu kepercayaan amanah yang sudah dititipkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada keluarga ini. Makanya lakop atau marga ya orang yang memegang kunci Ka'bah, siapapun rajanya, siapapun presidennya ya di Hijaz ya di Arab ya, Jazirah Arab ini nama negaranya berganti-ganti. Ya, dulu zaman Khulafaur Rasyidin itu namanya Jazirah Arabiyah. Mekah Madinah itu adalah bagian dari mantiqah atau wilayah yang disebut dengan Hijaz. Ya, itu nggak ada, bukan kerajaan, bukan negara modern seperti sekarang. Silih berganti berada di bawah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah ya yang berkuasa, walaupun ibu kotanya pindah ke mana? Damaskus. Kemudian berganti rezim kepada Bani Abbasiyah yang kita kenal dengan Daulah Abbasiyah
ya ibu kotanya pindah lagi ke Baghdad, ke Irak. Nah, tetap Mekah Madinah ini ya tempat yang disucikan, tempat yang terhormat dan mulia. Itu Jazirah Arab namanya. Sampai di masa Mamalik, karena Abbasiyah ini sudah dihancurkan oleh Hulagu Khan dari Mongol, bangsa Mongol, cucunya Genghis Khan, ya. Baghdad dihancurkan, maka keluarga keturunan khalifah terakhir itu pindah ke mana? Ke Mesir. Di Mesir mereka dijaga, dikawal oleh kelompok penguasa dari Mamluk Mesir. Nah, Sultan-Sultan Mamalik inilah yang menjadi eksekutif, ya, mandataris dari Khalifah Abbasiyah yang ada di Kairo. Itu ceritanya begitu. Kenapa? Karena Baghdad udah nggak bisa dijadikan ibu kota khilafah, karena mudah sekali, rentan untuk diserang oleh musuh yang lebih kuat. Maka pindah ke Kairo. Ya, jadi Khalifah dan Turki itu mulai dari abad ke-13 sampai abad 16 awal itu mereka tinggal di Kairo, dilindungi oleh Sultan-Sultan Mamalik. Sultan Mamluk inilah yang mendapatkan mandat untuk mengurusi dunia Islam, termasuk Hijaz, Mekah, Madinah itu dulu di bawah kekuasaan Mamalik Mesir. Nah, Mamalik Mesir kemudian mulai lemah, ya. Itu pada tahun 1517, ya, setelah penaklukan Konstantinopel 1453, maka sultan-sultan dari Daulah Utsmaniyah yang ada di Turki menguasai Anatolia, menguasai Eropa Timur, Balkan dan sebagainya. Ya, mereka ingin memperluas wilayahnya sampai ke negeri Syam. Akhirnya bentrok dengan Kesultanan Mamalik Mesir. Maka di situ ada dua kepemimpinan matahari kembar. Ya, matahari kembar ini nggak boleh. Namanya pemimpin dunia Islam tuh dulu konsepnya harus satu. Kalau ini hebat, siapa yang menjadi penguasa? Nah, itu ditentukan oleh apa? Imma penyerahan kekuasaan secara damai, salah satunya menyerahkan kekuasaannya itu kepada pihak lain yang lebih kuat, atau kalau nggak mau ditentukan dengan perang. Bagaimana katanya itu kok ada perang sesama umat Islam? Ya, kita harus tahu konteksnya. Ya, kalau konteksnya supaya menyatukan dunia Islam, supaya tidak ada matahari kembar, ya. Kemudian untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin tertinggi umat Islam, ya, maka konteks peperangan di zaman dulu antara Sultan Daulah Utsmaniyah waktu itu namanya Sultan Salim. Sultan Salim ini Salim I, ya, itu cucunya Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia putra Bayazid, Sultan Bayazid. Sultan Salim inilah yang kemudian menyatukan seluruh dunia Islam, ya, dengan apa? Menantang Sultan Mamluk yang terakhir. Ya, terjadi peperangan di Syria, di Marasdabik, kemudian dimenangkan oleh Daulah Utsmaniyah. Nah, mulai saat itu penguasa dunia Islam satu-satunya itu adalah Daulah Utsmaniyah. Itu sejak tahun 1517. Maka seluruh dunia Islam termasuk Mekah Madinah itu berada di bawah kendali kekuasaan Turki, ya. Jadi sejarahnya begitu. Ya. Jadi Khilafah Utsmaniyah baru dimulai tahun 1517. Bukan dimulai tahun 1299. 1299 itu Ottoman Turki itu baru lahir cikal bakalnya. Dia baru menjadi apa? Kadipaten. Ya, belum jadi kesultanan. Jadi Ertugrul, bapaknya Osman itu baru mendapatkan hak, ya, kepala suku memimpin suku-suku yang ada di wilayah Anatolia. Ya, dia diberi tanah itu tanah yang bebas pajak, tanah yang merdeka, ya, tidak bisa diganggu oleh
negara Islam yang lebih besar pada waktu itu, yaitu Saljuk. Itu pemberian dari Sultan Saljuk. Jadi ceritanya panjang ya kalau kita lihat itu. Nah, turun-temurun yang memegang kunci Ka'bah ini, siapapun yang berkuasa di Mekah, ya, daulah apapun itu selalu dipegang oleh Bani Syaibah. Maka marga yang memegang kunci Ka'bah ini disebut dengan Al-Syaibi. Marganya dari Bani Syaibah. Utsman masuk Islam ketika selesai perjanjian gencatan senjata bersama Khalid bin Walid dan Amr bin As. Adapun pamannya Utsman bin Talhah bin Abi Talhah, dialah yang membawa bendera kaum Quraisy. Ya. Bendera apa itu? Karena ada ahli tafsir yang berkacau tentang nama-nama ini. Ibnu Katsir menulis, sebab turunnya ayat ini adalah ketika Rasulullah meminta kunci Ka'bah darinya sewaktu penaklukan Mekah, lalu menyerahkannya pula kepadanya kembali. Jadi kunci, memang dari zaman jahiliyah ketika sebelum ditaklukkan oleh Rasulullah, kunci Ka'bah ini memang sudah di tangannya keluarga ini, Utsman bin Talha bin Abi Talha. Jadi Nabi minta kunci Ka'bah itu secara simbolis, ya, sebagai apa? Tanda bahwa penaklukan Mekah itu sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah dengan apa? Diserah terimakan kunci Ka'bah itu kepada Rasulullah. Tapi uniknya Nabi menyerahkannya kembali kepada si pemegang kunci tadi yang pertama. Ya, kenapa? Karena itu amanah. Jadi Nabi itu menempatkan pejabat, ya, nggak harus semuanya diganti sama pejabat baru. Paham gitu? Ya, jadi jangan ribut. Ini kenapa ini pemerintah baru kok ada pejabat yang lama? Ya, itu nanti ada pertimbangan-pertimbangan yang dalam fikih siasah, fikih politik itu ada. Boleh, itu haknya ulil amri. Kalau dia melihat tidak ada orang lain yang lebih kapabel dari orang tersebut, ya, dan selama ini dia bisa menjalankan roda pemerintahan di sektor itu dengan baik, ya, Nabi mempertahankan, ya, seorang penguasa bisa mempertahankan jabatan itu tetap dipegang oleh dia. Nah, ini contoh, ya, sebab turunnya ayat ini adalah ketika Rasulullah meminta kunci Ka'bah dari dirinya sewaktu penaklukan Mekah, lalu menyerahkan kembali kunci itu kepadanya. Setelah itu Imam Ibnu Katsir menyalin beberapa riwayat, diantaranya riwayat dari Ibnu Ishaq. Sesudah Rasulullah masuk ke Mekah dan orang-orang sudah mulai tentram, sudah mulai tenang, ya, stabil, keluarlah beliau menuju Baitullah. Ya. Lalu beliau tawaf 7 kali lingkaran dengan tidak turun dari kendaraannya. Nabi tawafnya pakai onta. Ya, kalau kita jalan kaki, ya kan? Jalan kaki. Boleh nggak tawaf pakai onta? Boleh. Ya, Nabi ini tawafnya pakai onta, tidak turun dari kendaraannya. Dimulailah dengan menyentuhkan tongkatnya yang berkeluk dalam tangannya. Setelah selesai tawaf, dipanggilnya Utsman bin Talha, lalu diambilnya kunci Ka'bah tersebut dari tangannya, lalu beliau masuk ke dalam Ka'bah, bertemulah beberapa berhala dan barang-barang penting yang bersifat pemujaan. Di antara patungnya adalah merpati dari kayu, lalu beliau hancurkan dengan tangan beliau sendiri. Kemudian beliau lempar keluar. Setelah itu beliau berdiri ke hadapan pintu Ka'bah dan orang-orang pun berkerumun menunggu apa yang akan beliau bicarakan. Lalu Nabi SAW berpidato dengan memulai pidatonya dengan apa? Kalimat ini, La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Itu cerita asal mulanya Nabi menyampaikan model kalimat pembuka itu seperti itu ketika Fathu Makkah. Maka segala dendam kesumat atau hutang darah, hutang harta yang dipercekcokan, semuanya mulai hari ini, kata Nabi, berada di bawah telapak kakiku. Ya, semuanya sudah diputihkan. Semuanya sudah dimaafkan. Nggak boleh ada pembalasan dendam, nggak boleh ada
ya keributan lagi. Semua sudah diputihkan. Maka mulai hari ini, kata Nabi SAW, itu sudah berada di bawah telapak kaki saya, kecuali penampungan orang haji atau memberi makan minumnya. Ya, maksudnya bagaimana? Setelah selesai khutbah, beliau pun duduk kembali di dalam masjid. Tiba-tiba datang Ali bin Abi Thalib memohon sudi kiranya beliau menyerahkan kunci Ka'bah yang sudah di tangan Nabi itu kepada Ali. Ya Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib, serahkan kiranya kunci itu kepada kami supaya terkumpul di tangan kami juru kunci dan soal makan minum orang haji. Ya, maksudnya apa? Jadi dari bangsa Bani Hashim, Ali bin Abi Thalib dari Bani Hashim, sama dengan Rasulullah. Ya, dari keturunan Bani Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, itu Bani Hashim itu ngurusin apa? Ngurusin masalah makanan, masalah minuman, dan masalah perhajian. Ya, itu ditanggung, dikelola oleh Bani Hashim. Sementara kunci Ka'bah itu dipegang oleh Bani Syaibah. Nah, Ali datang supaya apa? Dua perkara ini jadi satu di tangan kekuasaan Bani Hashim. Maka permintaan Ali itu tidak dijawab oleh Nabi, melainkan beliau bertanya, di mana Utsman bin Talha? Dia pun dipanggil, dicari, lalu datang. Lalu berkata beliau kepada Utsman bin Talha, inilah kuncimu wahai Utsman, hari ini adalah hari kebajikan dan pemenuhan janji. Jadi Nabi Nabi tetap hargai, hormati kebiasaan yang sudah berlaku turun-temurun. Ya, kunci Ka'bah tetap dipegang oleh orang-orang dari Bani Syaibah. Ya, nah ini jadi untuk penataan masalah masalah itu kan masalah sensitif ya. Urusan haji, urusan kunci Ka'bah ini kan sensitif. Kalau ini diambil, dialihkan kepada bangsa atau suku yang lain, nanti akan menimbulkan apa? Menimbulkan salah paham, menimbulkan kecemburuan, menimbulkan dendam, dengki. Nah, itu Nabi nggak suka. Ya, walaupun Bani Hashim lebih terhormat di kalangan suku Quraisy, bangsa Arab, tapi Nabi tidak mengutamakan sukunya sendiri. Gitu. Jadi tetap menghargai kedudukan suku-suku yang lain. Ya, di antara ini kunci Ka'bah loh ini. Kunci Ka'bah ini kan sakral ya. Strategis. Siapa yang pegang kunci Ka'bah, ya seolah-olah dia penguasanya gitu. Maka tatkala Rasulullah SAW keluar dari dalam Ka'bah dengan membaca ayat ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sehingga kata Imam As-Suyuti, ayat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi ketika Nabi berada di dalam Ka'bah. Untuk apa? Untuk seolah-olah memerintahkan kepada Rasul, ya, serahkanlah amanah kunci Ka'bah ini kepada yang berhak. Ya. Itu siapa? Utsman bin Talha. Ada lagi riwayat yang mengatakan yang maju meminta kunci itu sebenarnya bukan Ali, tapi Abdullah bin Abbas. Atau ada lagi, bukan Abdullah bin Abbas, jadi ayahnya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, itu yang minta kunci Ka'bah itu. Jadi ada dua riwayat ya, yang satu mengatakan Ali bin Abi Thalib, satu lagi mengatakan Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini panjang saat kehancurannya. Ya. Kalau kita milih presiden, ya, pemimpin apa saja tidak kompeten, maka tunggu kehancuran. Nauzubillah min zalik, ya. Mudah-mudahan kita dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, bagaimana supaya kita bisa mencegah tidak terjadi apa? Tidak terjadi kiamat politik, tidak terjadi kiamat ekonomi, tidak terjadi kiamat sosial. Maka umat Islamnya harus apa? Melek politik. Umat Islamnya harus apa? Memperjuangkan politik. Umat Islamnya harus mempersiapkan kader-kadernya, orang-orangnya yang dipercaya untuk apa? Terjun ke dalam dunia politik. Karena politik ini buas. Nggak semua orang bisa masuk dunia politik. Tapi bukan berarti Islam tidak masuk ke dalam politik. Ya, jadi umat Islam ini harus apa? Ormas Islam, lembaga dakwah Islam, gerakan-gerakan Islam ini harus apa? Mempersiapkan orang-orangnya, kader-kadernya untuk apa? Duduk di dalam pemerintahan, duduk di dalam DPR, ya, duduk di dalam kehakiman, duduk dalam kejaksaan. Jadi orang Islam ini jangan maunya jadi PNS saja, kerja, ya. Kemudian apa? Ya, ambil yang nyaman, zona nyaman, ya. Tapi orang Islam ini jarang yang masuk jadi tentara, jadi polisi. Ya, kenapa kita perlu masuk? Karena orang Islam yang mengerti, orang Islam yang taat, menjalankan ajaran agama, ya, itu nggak banyak di polisi, tentara, makanya brengsek semua. Ya, kalau zaman dulu ada istilah apa namanya, zaman Pak Harto dulu, ya, polisi itu brengsek, ya, lebih brengsek lagi tentara, balik lagi, dibolak-balik aja begitu. Sekarang tentara ini brengsek, yang lebih brengsek polisinya lebih, ya. Jadi kenapa? Karena kita meninggalkan, nggak ada orang-orang Islam yang baik, yang taat masuk ke situ. Ya, jarang keluarga Muslim yang mengkader anaknya jadi polisi, jadi tentara, jadi hakim, jadi jaksa. Kenapa? Wah, katanya itu main kotor. Nah, kalau udah tahu main kotor, kenapa ente serahkan kepada orang lain? Ya, makanya santri-santri itu pesantren, ya, jangan semuanya belajar agama, jangan semuanya jurusannya jurusan agama, ya, kuliahnya ke Mesir, ke Saudi, ya, belajar ilmu agama semua, enggak. Harus ada yang jadi pengusaha, ya, masuk jurusan ekonomi, ada yang jadi politisi, masuk jurusan ilmu sosial, ya, ada yang masuk akademi militer, ada yang masuk akademi kepolisian. Supaya apa? Ya, yang megang posisi-posisi strategis itu nanti itu adalah orang-orang Islam yang taat. Insya Allah. Ini sekarang kita ngeluh, kenapa hakim kok bejat, ya, jaksa terima suap dan lain sebagainya. Ya karena kitanya itu nggak peduli, nggak perhatian. Ya. Kita hanya mengambil satu fokus pada satu masalah, satu tugas, tapi tidak fokus kepada yang lain. Makanya perlu, ya, menyebarkan, ya, orang-orang baik ke dalam pos-pos yang bermacam-macam itu. Supaya apa? Amanah. Ya. Ketika diberikan jabatan, diberikan amanah, itu dipegang oleh orang yang benar, orang yang soleh. Ya, kalau polisi, tentara banyak diisi oleh orang-orang yang nggak ngerti agama, ya, jauh dari agama, ya akhirnya dia membuat kebijakan yang, ya, asal-asalan, ya, atau segala sesuatu bisa dibeli. Ya, judi online udah disuruh berantas, sudah disuruh tutup situsnya, tapi bisa aja itu di apa? Ya, 5.000 situs judi online katanya udah dilarang, tapi yang dibekukan, yang dilarang, yang di-ban situsnya cuma 4.000, yang 1.000 dijagain, ada tukang jaganya. Nah, tukang jaganya ini dibayar sama situsnya 1 bulan 8,5 juta, kan lumayan.
pegang 1000 akun, 1000 situs, dapat 1 bulan 8,5 miliar. Ya, betul. 8,5 miliar makan sendiri nggak mungkin. Pasti ada dari ke atasannya itu. Ini perintah oleh atasan itu pasti. Ya, nggak ada ceritanya ya pegawai biasa dia bisa punya pegang otoritas bisa membina situs judi online gitu, supaya nggak kena ban dari negara. Ya, 8,5 miliar banyak itu. Ya, kalau dikumpulin sebulan 8,5 miliar, setahun berapa duitnya itu? Ya, Masya Allah. Ya, itu kenapa? Karena tidak amanah. Gitu. Ya. Hakim agung, ya, jadi maklar kasus 10 tahun, nyimpen duit 1 triliun di rumah. Duitnya kagak habis-habis tuh. Ya, karena saking banyak duitnya. Ya, kalau dia masukin ke bank nggak mungkin. Kenapa? Ketahuan ini uang dari mana. Gitu. Ya, ada nomor seri kan uang itu. Ini dilacak di sumbernya dari mana. Ini bisa ketahuan. Makanya itu semua serahkannya itu semua apa? Cash, gitu ya. Ya, supaya tidak memenuhin rumah, dia pakai uang dolar Amerika, dolar Singapura, ini euro dan sebagainya. Pakai emas batangan lagi. Waduh. Ya, itu. Jadi korupsi itu nyusahin orang. Ya, nyusahin diri sendiri. Pengennya hidup tenang, ya. Orang kalau mikir hidup tenang, ya sesuai dengan gajinya, pensiun dapat gaji pensiun, dia punya usaha, tapi enggak, ya jangan sampai begitulah, ya. Ya, ini sudah di luar nalar itu, ya. Maklar kasus 10 tahun, ya, nyimpan uang, nyimpan emas, luar biasa. Nauzubillah min zalik. Jadi jangan kita, ya nggak boleh kita mempercayakan amanah ini kepada orang-orang yang salah, orang-orang keliru. Maka kita perlu masuk, ya, umat Islam ini, anak-anak kita ini dididik, dikader, ya, untuk menjadi pejabat-pejabat yang amanah. Jadi jangan cita-citanya ngedidik anak cuma apa? Udah jadi belajar yang pintar biar dapat kerjaan yang bagus. Nggak cuma sekedar kerja. Ya, anak kita didik bukan cuma untuk jadi robot di industri keuangan, industri jasa, industri macam-macam. Kalau cuma jadi kerja karyawan, ya jadi anak buah. Anak buah gajinya paling tinggi berapa sih? Ya, paling tinggi gaji sekarang di Indonesia, statusnya pegawai itu gaji paling tinggi itu di pertambangan. Ya, kalau ada saudara kuliah jurusan pertambangan, ya, apakah di UI, apakah di Trisakti, macam-macam, nah itu kerjanya nanti di perusahaan-perusahaan internasional, eksplorasi minyak, eksplorasi gas, batu bara, nikel dan sebagainya, itu gajinya tinggi. 1 bulan bisa 80 juta, 75 juta paling kecil. Ya, itu bisa lebih dari itu. Kalau dia di luar negeri bisa lebih besar. Di luar negeri, ya, ini kadang orang Islam ini itu terlalu berpikirnya sederhana. Ya, yang penting menghasilkan uang banyak. Di Australia banyak supir truk yang gede-gede, ekspedisi besar-besar itu orang Indonesia. Kenapa? Gajinya besar, Pak Ustaz. Sebulan itu bisa 200 juta. Ya, kalau di negeri kita mana ada supir 200 juta. Yang ada bengek, nabrak pinggir jalan, mati. Gaji nggak seberapa. Kalau di negara maju tuh gajinya besar tuh, yang bawa truk gede-gede. Nah, orang Islam cuma jadi pekerja aja, nggak jadi politisi, nggak jadi pemimpin. Itu yang menyebabkan umat Islam ini di negara maju kalah. Ya. Kalah dari orang India. India udah jadi Perdana Menteri di Inggris.
Ya. Pakistan, India itu yang non Muslim udah ada yang jadi gubernur ya atau wali kota di Eropa, di Amerika. Nah, yang orang Islam ini kurang. Nah, sekarang saya mau sampaikan ya. Kenapa Amerika itu sekarang dia betul jadi pembela nomor satunya Israel, Zionis? Kenapa coba? Hah? Apa karena uangnya? Nggak cuma uang. Karena bisnis Yahudi besar di Amerika, bukan cuma itu. Seluruh ya sendi-sendi strategis politik Amerika dan keuangan di Amerika itu semua dipegang oleh Yahudi. Jadi bukan cuma bisnis, keuangannya, perbankannya dikuasai oleh perbankan Yahudi, ya. Tapi semua sektor kenegaraan, ya, itu sudah banyak dikuasai oleh Yahudi. Media, anggota DPR, ya, anggota bank sentral, pimpinan bank sentral, direksi-direksinya. Amerika itu kan yang menentukan suku bunga dunia ini, itu bank sentral Amerika. Itu yang menentukan Yahudi di Amerika. Ya. Dewan Keamanan Nasional Amerika itu separuh lebih orang Yahudi. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan yang ngurusi masalah senjata, ya, jual beli senjata dan sebagainya, itu dikuasai oleh Yahudi. Ya, senator Amerika itu sudah didominasi oleh warga keturunan Yahudi di Amerika. Padahal Yahudi itu baru ada di Amerika baru 150 tahun. Ya, hijrah dia dari Inggris, dari Eropa Timur, dari Rusia, Yahudi pindah ke Amerika. Kenapa? Kalau di Eropa banyak dikucilkan, dibantai mereka. Ya, maka satu-satunya tempat yang paling aman di Amerika itu buat Yahudi, komunitas Yahudi. Kenapa? Karena yang membuat Amerika sebagai negara adalah Inggris. Inggris ini surganya Yahudi. Ya, Rothschild, keluarganya, apa semua itu dari Inggris yang punya kekayaan luar biasa. Maka dia buatlah negara dengan sistem diadopsi dari apa? Dari ideologi apa Freemasonry. Itu negara Freemason pertama di dunia itu adalah Amerika. 1776. Ya. Dari Inggris pindah ke Amerika. Disitulah dibangun negara Amerika. Nah, itu diisi oleh orang-orang Yahudi. Nah, yang menguasai ya Pak Amerika modern sekarang setelah Perang Dunia Kedua itu adalah imigran-imigran Yahudi dari Rusia. Jadi baru 100 tahun yang lalu. Apa yang mereka lakukan setelah diteliti? Ya, saya baca banyak tulisan. Ternyata orang tua Yahudi yang bermigrasi ke Amerika itu fokusnya pertama di negeri asing, mereka sebagai minoritas adalah fokus pada pendidikan. Semua anak Yahudi harus sekolah, semua harus kuliah, semua harus pinter. Itu digembleng. Ya. Dan setelah mereka lulus kuliah dengan nilai terbaik, mereka semua sudah diarahkan masuk ke sektor-sektor apa? Strategis di Amerika Serikat. Seperti tadi, Bank Sentral, Kementerian Pertahanan, Luar Negeri, ya, Dewan Keamanan Nasional, Senat DPR, itu semua dikuasai oleh Yahudi. Dan itu kalau sudah dipegang ya bakal turun-temurun dia, beranak pinak di situ. Nanti diganti nama dia, diganti oleh gengnya dia dan sebagainya. Maka kebijakan Amerika, luar negeri Amerika tidak mungkin akan melepaskan Israel begitu saja. Ya, tidak akan mungkin dia berpihak kepada Palestina, mustahil. Ya, maka kalau mau menghancurkan Israel, caranya gampang, hancurkan Amerika. Ya, tapi menghancurkan Amerika ini nggak gampang. Ya, karena dia negara kuat, superpower, harus dilawan dengan negara besar lain di dunia ini, negara adidaya seperti Rusia, seperti Cina, itu ya. Nah, terus di mana umat Islam? Ya umat Islam begini.
jadi penonton aja, ya, jadi penggembira, ya. Jadi kenapa kita nggak fokus pada pendidikan? Orang tua ya mendidik anak-anaknya itu tidak punya arah orientasi, ini mau kemana anak-anak kita, tujuannya mau diapain. Jadi mendidik anak itu jangan kayak anak-anak kambing gitu ya, anak-anak kucing itu kan mendidik nggak ada arah tujuannya itu. Pokoknya lahir buat makan, buat minum, buat seks, mati, udah. Nah, kalau pendidikan manusia jangan seperti itu. Pendidikan manusia harus dibentuk, harus disiapkan masa depannya, dirancang. Ya, ada social engineering namanya, rekayasa sosial. Ya, untuk memegang Indonesia, menguasai Indonesia, ya, agar menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, maka umat Islam ini harus apa? Ya, memperbaiki pendidikannya, ya, mengarahkan anak-anaknya untuk berjuang di sektor-sektor strategis pemerintahan, kementerian dan lain sebagainya, ya, supaya apa? Kita ini jangan jadi penonton di negeri sendiri, ya, yang berjuang memerdekakan Indonesia ini para ulama, para santri, fatwa resolusi jihad, ya, fatwa Muhammadiyah, fatwa macam-macam organisasi Islam, ya, sehingga penjajah gagal untuk menguasai kembali Indonesia. Ya kita hanya bangga dengan sejarah itu, tapi hasilnya kemakmuran Indonesia ini tidak dipegang oleh kita. Yang menikmati kemakmuran sumber daya alam Indonesia ini siapa? Ya Yahudi Asia, Yahudi pesek, Yahudi sipit, Cina, gitu. Ya mohon maaf kata, bukannya kita memusuhi atau apa kelompok mereka, suku tertentu itu, bukan. Tapi itu kesalahan kita sebenarnya. Kenapa? Ya karena kita nggak siap dengan ilmu, nggak siap dengan pendidikannya, ya, nggak siap dengan perekonomian kita, nggak siap bertarung, bersaing dalam dunia usaha, ya. Nah, maka itu ini, jadi ayat 58 ini penting nih, ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Belum lagi nanti bicara tentang keadilan. Ini panjang, ya. Kita akan persingkat. Nanti kita akan lanjutkan insya Allah minggu depan. Tanggal berapa ya? Rabu minggu depan tanggal berapa? 12. Hah? Benar, 11. 13 ya? Rabu depan. Hah? 13 ya? Aduh, saya 13 ini berangkat ke Malaysia lagi. Berarti minggu depannya lagi ya, Rabu depannya lagi insya Allah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Kita akan lanjutkan lagi karena ini masih panjang bahasannya tentang keadilan, ketaatan kepada penguasa. Ya, mesti pelan-pelan ya. Insya Allah kita akan jumpa lagi 2 pekan yang akan datang, ya, melanjutkan tafsir surat An-Nisa ayat 58. Silakan kalau ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga.
hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.